Ini penyempurnaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Karena rasa itu adalah tanpa wujud, tanpa materi, tanpa apapun. Cuman enggak ada. Ini yang disebut dzatul haq. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun. Rasa mau diumpamakan, kalau merasakan bisa diwujudkan. Tapi kalau cuma rasakan tidak bisa. Cuman rasa itu dirasakan karena sang pemiliknya. Apabila sampai merasakan sesuatu yang dia dalam rasa itu, sampai akan sempurna hidupnya. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Karena kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah, tidak lepas harus berzikir. Di dalam zikir ada dua, ada tiga sebetulnya. Satu zikir jahar, dua zikir khauf, tiga zikir qalbi. Khauf dan qalbi ini hampir sama. Saya akan menekan zikir khauf. Kalau zikir jahar, jenengan semua sudah tahu. Zikir khauf itu zikir yang bersumber dari akal yang dari hati kepada akal. Akal itu fungsinya akal yang dekat dengan hati. Makanya zikir yang sangat dirahasiakan, yang satu pun manusia tidak tahu, satu pun makhluk itu tidak tahu kecuali Allah sendiri. Setelah kita zikir banyak dan nyambung selalu zikir khauf itu, nanti zikir itu zikir rahasia, maka zikir khauf karena zikir rahasia. Apabila zikir itu sering kita ungkapkan lewat zikir rahasia, maka yang punya rahasia itu akan menyembuhkan menjadi zikir itu dan selalu bersambung karena sang pemiliknya sendiri yang menyembuh. Itu zikir rasa itu. Rasanya bersama dengan Allah itu akan selalu tidak putus dan tidak pernah putus. Apabila zikir khauf itu terus dilaksanakan dan pada waktunya Allah berkehendak, maka rasa itu selalu akan bersambung dengan Allah. Tujuan untuk seperti ini yang saya tuju, karena ini penyempurnaan dua kalimat syahadat. Rasa itu adalah akal, perasaan itu adalah pikiran. Rasa itu ada karena itu sang pemilik rasa, Allah itu sendiri. Perasaan itu ada karena perasaan itu hasil dari rasa itu sendiri. Sesuatu yang menjadi rasa apabila dirasakan. Cuman bedanya kalau rasa itu tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Tapi perasaan yang bertimbul dari sumber pemikiran, maka nafsu yang akan mengiringi. Ini bedanya. Jadi untuk mewujudkan Allah sendiri dari rasa, ini pengajian tidak harus dipahami, cuma sekedar saya menerangkan. Rasa itu dimunculkan dan saat muncul hanya rasa itu sendiri yang ada. Bukan ada, karena laisa kamitslihi syai'un itu ada rasa. Zat yang seperti ini itu ini rasa aslinya. Yang disebut dzatul haq adalah rasa. Lalu rasa itu menterjalikan dirinya menjadi Nurullah. Lalu Nurullah menterjalikannya menjadi Nur Muhammad. Kita itu zikir khauf hanya untuk merasakan rasa yang tadi saya sebut. Kita munculkan dan kita munculkan lewat rasa itu sendiri, sehingga rasa itu muncul dengan apa yang kita punya. Otomatis pada waktu munculnya rasa, maka perasaan itu merasakan ada kemunculan rasa. Paham? Ini bahasa, bukan bahasa sufi, bahasa Al-Quran yang memang bolawahnya tingkat tinggi. Rasa itu saja rasa bersama Allah. Kalian berasa bersama Allah. Rasa itu yang dalam jiwa dimunculkan keluar oleh sampean. Tapi tidak berwujud karena cuma rasa. Kalau berwujud bukan laisa kamitslihi syai'un, paham? Rasa yang karena apa berwujud? Karena pikiran merasakan ada wujud rasa yang ada di dalam diri kita dan muncul keluar dari tubuh kita. Paham seperti ini? Perasaan itu adalah pikiran, otomatis dalam perasaan itu akan merasakan sesuatu wujud itu. Ini harus beriringan memang. Apabila sampai pada titik ini penyempurnaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Karena rasa itu adalah tanpa wujud, tanpa materi, tanpa apapun. Cuman enggak ada. Ini yang disebut dzatul haq.
Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun. Rasa mau diumpamakan, kalau merasakan bisa diwujudkan, tapi kalau cuma rasakan tidak bisa. Cuma rasa itu dirasakan karena sang pemiliknya. Jadi apabila sampai merasakan sesuatu yang dia dalam rasa itu, sampai akan sempurna hidupnya. Itu di antara penyempurnaan syahadat kalimat la ilaha illallah harus seperti ini. Harus jalannya seperti ini, harus sampai pada titik-titik seperti ini. Memang tidak langsung harus ditelan, tapi harus saya sampaikan. Lambat laun sampai harus ditarik ke alam-alam seperti ini. Bukan delima, tidak. Perasaan itu adalah alam pikiran yang di situ akan ditunggangi atau dilapisi atau ditemani oleh sebuah keinginan yang di situ bisa keinginan itu bagus, bisa keinginan itu jelek. Jadi rasa itu adalah sesuatu yang sangat halus. Apabila perasaan itu ditunggangi oleh sesuatu yang tidak baik, maka rasa itu akan hilang. Sesuatu yang sangat baik yang tidak bisa diumpamakan itu akan hilang. Karena rasa itu akan berwujud pada zatul haq cuman. Tapi merasakan semua sesuatu yang ada di bumi bisa dirasakan lewat imajinasi juga kita. Karena perbedaannya kalau pikiran imajinasi masuk pikiran. Memang sulit menerangkan ini, sulit, cuman harus disampaikan. Sampai semoga paham. Ini karena Al-Quran soalnya. Yang disebut zatul haq adalah zat yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Apa itu? Rasa itu sendiri. Siapa yang bisa mewujudkan rasa? Tidak bisa. Seperti apa warna rasa? Tidak bisa. Seperti apa keadaan rasa? Tidak bisa. Tapi keadaan kita punya rasa pasti bisa, karena merasakan dengan itu. Maka alam rasa dan alam perasaan itu tipis bedanya. Setelah rasa itu ada dalam diri kita, maka kita dikasih pikiran oleh Allah yang di situ ada tempat perasaan, maka kita akan merasakan sesuatu yang apa kita rasakan. Paham? Sesuatu yang kita rasakan akan kita, sesuatu yang ada dalam kita rasa itu, maka kita akan merasakan rasa itu memang ada lewat perasaan yang merasakan sesuatu adanya rasa. Ngerti yang seperti ini kan? Ini memang sulit. Tapi saya sudah buka seperti ini, makanya di pengajian sekarang saya buka. Kalau paham tidak paham, semoga sampean paham. Kalau tidak paham, sampean nanya, sudah saya buka semalam. Ada sebagian jemaah di sini saya balas. Ini kan mencapai titik-titik yang diinginkan semua para wali sebetulnya. Dan ini tidak bisa dicari di kitab. Tidak ada. Referensi ini sudah tidak bisa. Karena saya juga sebelum buka ini, saya ingin jemaah saya itu sebetulnya ketemu dengan wujud dirinya sendiri. Tidak terbalik laki-laki dan perempuan. Ingin ketemu dengan sejatinya sampean sendiri yang disebut Nur Muhammad itu. Bisa menjadi gurunya sampean. Saya ini mohon kepada Allah dan mohon kepada Rasulullah. Cuma Rasulullah harus memerintahkan sama saya untuk menerangkan tentang rasa dulu. Rasa yang disebut pikir haub. Pikir haub itu kalau lewat rasa kan bukan pikiran. Pikiran tidak ikut, tapi rasa merasa sampean. Setelah rasa itu akan merasakan bahwa kita punya rasa yang sedang berpikir menyebut dirinya sendiri. Karena rasa itulah bagian yang disebut zat. Kok terlalu mudah? Lah iya, kan cuma rasa. Rasa itu tidak punya nama. Sama dengan zat. Zat itu kan tidak punya nama, cuma dibilang zat karena paling mulia. Rasa juga seperti itu, tidak berbentuk, tidak berwujud. Wujudnya apa rasa? Ya kalau merasakan, sampai bisa nerangkan, merasakan panas, merasakan dingin, ini sudah berarti ada benda dan bisa dirasakan setelah kita pegang, kita lihat. Itu lain, rasa dan perasaan itu tidak sama. Ini sebetulnya sulit diterangkan, ini memang sangat sulit. Karena antara Al-Quran dan hadis dan keterangan tauhid itu harus seimbang. Tidak seimbang lari kalau tauhid. Kalau sampean tidak merasakan rasa itu sendiri, yang selalu rasakan jalan pikirnya sampean, maka sampean akan otomatis nanti bisa jadi orang yakin, bisa jadi orang was-was. Allah tidak suka sama orang was-was, karena jadi peramal sendiri nanti. Bisa menjawab sendiri. Ya kalau saya
husnul khotimah. Kalau husnul khotimah dengan keadaan saya yang tidak saya Allah kan tidak suka yang seperti itu. Saya ingin menjauhkan rasa ini. Kenapa saya selalu bicara tentang rasa yang sekarang? Karena takut semua kalian semua ini selalu was-was, tidak percaya diri sehingga tidak percaya bahwa Allah yang ngatur. Ini sesuatu yang Allah paling tidak suka. Kalau Ustaz Syobran Tabatun pasti tahu ini keterangan Qul a'udzu birabbil falaq sampai Qul a'udzu binnas soalnya. Di situ diterangkan memang oleh Allah. Makanya sampean semua harus meyakini dan beriman bahwa Allah itu mutlak. Allah itu mutlak adanya. Harus percaya, jangan digoda dan diganggu oleh sesuatu apapun, walaupun sedikit. Sampean belajar menghidupkan jiwa, menghidupkan hati. Biar sampean tenang, biar sampean nyaman. Karena lewat rasa dan perasaan yang bisa seperti itu. Cuman harus banyak berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Baca Al-Quran, terserahlah sampean, yang penting berbuatlah sesuatu yang memang Allah dan Rasulullah harapkan. Banyak berzikir, lebih banyak hidupkan hati berzikirnya. Saya juga dulu tidak enak menghidupkan zikir haul, tidak enak kan, biasa sudah dengan lisan. Tapi lama-kelamaan perasaan itu, khauf itu masuk, terus masuk. Kalau sampai semua sampai pada zikrul qalbi, sampai tidak akan putus. Zikirnya tidak akan putus, sangat tidak akan putus. Karena Allah sendiri yang menginginkan jiwanya sampean, hatinya sampean tidak putus, menyebut namanya sendiri. Kalau zikir khauf pasti sampean putus, karena ada akal yang di situ kan, bertumpu di alam akal. Kalau pikiran sudah lain lagi. Ini ada sifat lupa, ada sifat lain masuk. Kalau diantaranya zikir jahar. Karena kalau zikir pikiran harus melalui zikir jahar baru khusyuk. Kalau tidak zikir jahar sulit untuk khusyuk. Zikir khauf juga sulit khusyuk. Tapi nyaman dan tenang. Jadi orang yang tidak putus seperti wali-wali yang terdahulu, seperti siapa? Imam Abu As-Sadili itu kan, itu wali Allah yang tidak pernah putus. Karena memang Allah sendiri yang menghendaki ketidakputusannya dalam jiwa-jiwa beliau. Bukan beliau yang menginginkan, tapi keinginan beliau kalau tidak dikabuli oleh tidak bisa. Memang Allah sendiri yang bertindak sehingga tidak putus. Di waktu kita tidak putus, ya tidak ada susah. Tidak ada susah, tidak ada marah, tidak ada sedih. Wong dalam jiwa itu selalu menyebut nama Allah sendiri, gimana mau susah? Siapapun bisa, sampai latih sendiri. Bukan karena keturunan, tidak ada. Bukan karena keturunan kiai, bukan keturunan nabi, tidak ada. Bukan karena orang lain, tidak ada. Di situ lingkungannya tidak ada. Yang penting sampean harus bersemangat zikir khauf itu sendiri, sehingga Allah yang berkehendak. Karena hidup di dunia ini dengan kehendak Allah dan menunggu kehendak Allah. Seperti itu. Sehingga sampean akhirnya sampailah pada titik keimanan terakhir, yaitu hanya Allah dan hanya Allah, seperti para nabi terdahulu. Sesuatu yang tidak mungkin kata umatnya, tapi ditanyakan kepada para nabi, ya mungkin. Karena sangat yakin dan percaya kepada Allah bahwa Allah akan bisa memberikan sesuatunya yang diminta, yang lewat ketidakmungkinan umatnya itu. Ini yang disebut lahirnya seorang ulama seperti itu. Yang ulama itu adalah mengajarkan sebuah keyakinan. Nabi itu mengajarkan sebuah keyakinan pada seseorang sehingga seseorang itu mencapai titik pangkat ulama. Apa itu? Iya, cuma tidak pernah bilang tidak. Iya. Apapun yang ditanya oleh umatnya, iya. Iya kepada siapa? Iya, bukan jawaban kepada saya, iya kepada Allah. Karena Allah sang pemilik iya itu sendiri. Paham bahasa seperti ini teh? Kalau sampai tidak puas tanya sama saya kan harus dijawab dengan tidak dulu. Kalau tidak dipersoalkan. Kalau para nabi itu tidak. Makanya iya itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Akan mencontohkan segala sesuatunya para nabi itu kepada umat-umat utusan dan para nabi, bahwa Allah itu sang pemilik segalanya. Bisa iya, gimana tidak iya? Wong alam ini tercipta karena kehendaknya, kita tercipta karena kehendaknya. Kenapa setelah punya pikiran kok kita bisa tidak iya, kok lalu tidak lagi? Ini yang diajarkan, yang diwariskan.
Ini timbulnya ulama pertama kali. Kata-kata ulama warasatul anbiya di sini mengajarkan tentang sebuah keyakinan mutlak kepada orang lain, sehingga keimanan itu semuanya adalah bersumber pada Allah itu sendiri. Memang sulit karena di sebelah kanan kiri kan berat. Untuk mutlak kepada Allah iman, kita dikasih pikiran. Terlalu jauh pikiran menjalan, iman itu akan ketinggalan. Harus seperti itu memang. Tapi sama dengan saya di WA sama jemaah saya belum banyak, ya saya jawab iya. Saya tidak baca karena memang tidak baca. Cuma kalau terlalu banyak pusing kayaknya, jadi jawab iya. Cuma mereka akan terkabul sesuai dengan yang diinginkan. Padahal saya tidak baca, cuma iya. Mau pamit 10 kali pasti iya. Malas jawabnya banyak kan, malah tidak bisa. Itulah saya belajar seperti itu, mengiyakan sesuatu tapi bukan iya saya, tapi iya yang memang saya harapkan dari Allah. Sesuatu apapun itu saya buka sekarang. Saya siapapun WA sama saya pasti saya balas iya. Cuman iya yang saya balaskan itu adalah sesuatu yang memang itu saya harapkan, itu bukan kehendak saya tapi bagian dari kehendak Allah yang diberikan kepada saya untuk bilang iya. Tapi semuanya alhamdulillah terjadi. Itu keyakinan mutlak namanya, keimanan mutlak. Jangankan cuma kebutuhan saya, penghidup saya pun tidak tahu Allah yang menghidupkan. Berarti Allah itu punya kehendak dan akan menghendaki sesuatu yang dikehendaki. Seperti itu soalnya. Jadi saya jawab iya. Ini harus belajar dari paham-paham seperti ini. Paham tak? Rasa itu zat. Cuma nggak bisa. Zat kan zatul haq, ada penjabaran kan? Zat gitu aja cuma ada. Rasa juga seperti itu. Mau dibilang seperti apa rasa? Kalau sampai bilang manis bukan rasa itu, tapi merasakan. Itu bisa dijawab apa ini? Gula katanya. Bukan seperti itu, tidak ada jawabannya. Rasa itu tidak ada jawabannya. Tapi kalau sudah sampai merasakan, itu jawaban bukan jawaban dari rasa, tapi jawaban dari bentuk benda sudah. Ada wujud. Tapi merasakan keberadaan rasa itu ada, harus ada, dan memang ada yang saya rasakan. Apabila selalu ada dalam jiwa kita, maka kita itu akan nikmat dan nyaman. Mungkin sekian saja, mohon maaf ini mungkin tidak semua jemaah saya mengerti, tapi disarankan harus mengerti. Kan iya kan, harus belajar ilmu ini nanti akan menjadi sampean semakin mutlak yakin kepada Allah dan Rasulullah. Tapi tidak memang saya menyarankan semalam kepada teman-teman ini tidak bisa disampaikan pada orang banyak, karena orang banyak belum tentu, jemaah saya belum tentu mengerti pada hal itu. Tapi kalau sedikit demi sedikit nanti kumpul diterangkan. Ini biar sekedar pengajian ini jadi rangsangan pada kita. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini adalah pembicaraan yang Allah kehendaki, sehingga menjadi diri kita yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.